Banyak, darah itu banyak dan ngalir ke Dari mana? dari kepala, dari badan, dari mana. Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya, Pak. Dari dua korban itu. Dari dua korban itu. Ya, masih terkait masalah Vina dan Eki. Yang kejadian ini bagaimana terjadi pada 2016 silam. Dan kejadian ini banyak sekali yang menuai kontroversi di mata masyarakat yang luas, baik di media-media sosial dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus ini ternyata ada seorang yang pertama kali menemukan dan membantu si korban ini, Vina dan Eki, sewaktu 2016 silam. Dan dia adalah seorang yang bekerja di salah satu kantor desa, seorang perangkat desa. Ya, dia pun orang pertama yang telah membantu Eki dan Vina tersebut. Nah, bagaimana kelanjutannya, mari kita saksikan video tersebut. Kembali di berita utama, saudara, seorang saksi kasus Vina Cirebon kembali angkat bicara untuk membantu menguak fakta kematian Vina dan Eki. Suroto, seorang satpam, bahkan mengaku ikut melakukan pertolongan hingga ke rumah sakit. Udah nggak jawab sama sekali. Suroto, seorang satpam, mengaku saat itu berada di TKP flyover Jalan Talun usai mendapat kabar adanya kecelakaan. Ia melihat kondisi kedua korban ditemukan dengan sejumlah luka, diduga bekas penganiayaan dan bersimbah darah. Saat ditemukan, korban Eki sudah meninggal dunia. Sementara itu, Vina saat itu sempat meminta pertolongan. Iya, Pak. Sekarang dipanggil Eki apa siapa? Nah, ini yang laki. Banyak, darah itu banyak dan ngalir ke Dari mana? dari kepala, dari badan, dari mana. Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya, Pak. Dari dua korban itu. Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. No. Iya tolong. Gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat korban itu juga bertiga aja sama anggota polisi dan saya. Untuk mengetahui cerita selengkapnya, saudara, dari saksi Suroto ini sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Selamat malam, Pak Suroto. Pak Suroto, Anda menjadi saksi waktu itu dan sempat melakukan pertolongan terhadap kedua korban, baik Vina maupun Eki. Sebetulnya yang Anda lihat, Pak Suroto, waktu malam kejadian 27 Agustus 2016 ya, Pak, itu bagaimana kondisi kedua korban? Kondisi dua korban itu waktu itu sangat memperhatikan, karena kedua korban itu luka berat. Cuman saya juga nggak nyangka kalau korban itu telah dianiaya atau dibunuh. Tahu saya itu dulu kecelakaan laka lantas gitu, Pak. Artinya sebelumnya mendapatkan laporan bahwa ada kecelakaan di flyover di Jalan Talun seperti itu ya, Pak? Betul, Pak. Apa yang membuat Anda curiga ketika Anda mengetahui bahwa kondisi korban ini bukan korban kecelakaan? Apa Pak yang Anda lihat waktu itu? Dan kulihat waktu itu tuh saya pertama datang sampai ke lokasi itu. Di lokasi itu udah banyak pengguna jalan melihat kondisi korban itu, cuma nggak ada yang berani memegang atau mendekat, cuma melihat aja. Kerumunan pengguna jalan itu banyak sekali, dan saya datang ke lokasi. Di situ langsung naruh motor saya, pinggirin, saya langsung megang korban yang laki waktu itu. Habis megang yang laki, karena korban laki itu sudah tidak menjawab, tidak ada pergerakan, jadi saya tinggalin, saya fokus ke pihak perempuan yang minta tolong, Pak. Jarak antara kedua korban ini seperti apa, Pak, di TKP? Dan bagaimana dengan kondisi motor korban waktu itu? Jadi jarak dari korban yang laki itu tergeletak, masih pakai helm.
itu posisinya nempel dengan pembatas jalan antara perbatasan desa Kepompongan dengan desa Kecomberan. Dan jarak sama yang perempuan itu dari trotoar ke jalan tengah itu kurang lebih 2 meter. Pihak perempuannya 2 meter ke jalan tengah. Dari yang perempuan sama motor itu jaraknya kurang lebih 6 meteran. Bapak sempat melihat Pak Suroto bagaimana kondisi motornya kalau misalnya waktu awal dikasih tahu atau diberikan laporan ke Pak Suroto kecelakaan, kondisinya sepeda motor itu apakah mengalami kerusakan atau seperti apa, Pak? Tidak, motor tidak ada kerusakan, masih layak pakai, Pak. Masih layak pakai ya? Pak, waktu itu Pak Suroto itu posisinya di mana ketika mendapat laporan? Posisi saya itu tiap sore itu ada di Polsek Talun. Cuman di wilayah saya itu sering terjadi jambret, jam 9, jam 10, jam 11 itu sering terjadi. Jadi saya rutin tiap sore itu keliling. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 itu selalu keliling, Om. Dan benar adanya jam 10 pas keliling itu di situ udah ada kerumunan pengguna jalan melihat kejadian kecelakaan itu. Waktu itu saya tahunya kecelakaan. Artinya waktu itu pada saat tahun 2016 itu saya ingin memastikan Pak Suroto ini sebagai petugas keamanan, security atau seperti apa, Pak? Bukan, saya waktu itu perangkat desa. Oke, Pak Suroto akan menceritakan bahwa pernah menolong dan juga melihat kondisi Vina dan Eki waktu itu. Pak Suroto pernah memberikan keterangan ini kepada polisi. Betul, waktu di BAP di Polres Kota Cirebon, saya menerangkan apa yang saya alamin, apa yang saya tolong ke dua korban ini, Pak. Itu tahun 2016 atau tahun ini diperiksa lagi, Pak? Tahun ini baru dapat panggilan dari Polda hari Selasa. Cuman saya mohon kalau bisa jangan di Polda, kalau bisa di Polres Kota aja. Jadi di ACC di Polres Kota, Pak. Pak, saya kembali ketika Pak Suroto ini menemukan kedua korban tergeletak di jalan. Tadi Pak Suroto menyebutkan bahwa salah satu korban, si Eki ya Pak, itu menduga sudah meninggal dunia seperti itu. Namun bagaimana dengan kondisi Vina saat ditemukan? Betul. Kondisi Vina waktu itu sangat memprihatinkan. Mukanya udah lebam, udah banyak darahnya. Dari hidung udah mengeluarkan darah, dari mulut udah mengeluarkan darah. Karena posisi waktu itu kurang jelas, terangnya itu kalau kena lampu mobil dan lampu motor, Pak. Saat itu Pak Suroto datang ke situ melakukan pertolongan, sudah ada aparat kepolisian yang datang ke situ dan membawa ke rumah sakit. Belum. Saya duluan, Pak, sama polisi. Sama polisi, lalu selanjutnya kondisi Vina ini dinyatakan meninggal itu waktu di rumah sakit Lalu atau di TKP, Pak? Di rumah sakit, Pak. Perjalanan dari TKP ke rumah sakit itu masih hidup. Baik, terima kasih Pak Suroto telah menceritakan bagaimana kronologi waktu penemuan Vina dan Eki pada tahun 2016.